Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita menaikkan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir Tuhan, meskipun hanya melalui YouTube Tuhan, tapi kami boleh bersekutu bersama-sama. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh menilik setiap hati kami Tuhan, dan menjumpai setiap kami. Tuhan tolong hamba-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memperlengkapinya. Kami menyerahkan doa pagi kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita akan menaikkan satu pujian, syukur padamu ya Allah. Nah, bahwa setiap waktu dalam setiap kegiatan kita gitu ya, baik untuk segala sesuatunya, kita diajar untuk mensyukuri semua hal itu. Baik itu hal yang besar ataupun hal-hal yang kecil. Karena dari situlah kita boleh melihat bagaimana Allah begitu memelihara kita, bagaimana Allah itu begitu mengasihi setiap kita. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba merenungkan kembali ya berkaitan dalam Roma 5 ayat 1 sampai 6 ini. Bagaimana kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang pasti di dalam segala ketidakpastian yang terjadi di saat ini. Nah, sebelum itu saya ajak kembali untuk kita berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kiranya Tuhan juga yang boleh menolong setiap kami melalui Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam segala kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini terlebih hamba-Mu Tuhan, biarlah dalam segala ketidaklayakan dan keterbatasannya Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya di hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.
Mari kita buka dari Roma 5 gitu ya. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, Roma 5 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah, saya akan membacakan bagi kita semua Roma 5 ayat 1 sampai dengan 6. Ini menjadi bagian dari satu perikop yang diberi judul oleh LAI adalah hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat situasi saat ini di mana pandemik naik lagi gitu kan ya, meskipun ya sudah tidak sengatnya tidak terlalu berbahaya seperti waktu awal-awal waktu itu, tapi ini membuat kita juga jadi tidak menentu gitu ya, tidak tidak pasti begitu kan ya. Apakah kita keluar nanti itu benar-benar pasti aman gitu kan ya, atau tidak gitu kan, seperti itu. Karena kita juga melihat, mendengar gitu ya, banyak orang yang terkena lagi gitu ya, meskipun tidak sampai parah seperti itu Bapak sekalian. Tapi itu juga membuat kita menjadi galau gitu kan. Bahkan beberapa kali kalau kita melakukan kegiatan pasti kita juga akan berpikir dengan matang gitu ya, apakah ini aman, bisa menjaga kesehatan atau tidak begitu ya. Sehingga segala event-event perlu dilihat kembali, dijaga kembali gitu ya, ataupun juga bahkan eh, eh, apa namanya eh, diatur, direncanakan sehingga segala aturan protokol kesehatan bisa dilakukan dengan baik seperti itu. Nah, Bapak sekalian, dalam situasi yang tidak pasti ini gitu ya, jadi kita mau melangkah, ini juga kadang-kadang ada yang khawatir, masih ada yang takut seperti itu kan gitu. Jadi membuat kita serba salah begitu kan ya. Kita mau ini nanti ada yang kena dan segala macam gitu kan ya. Wah, nanti jadi bukannya jadi berkat malah membawa bencana seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang kita bisa coba lihat gitu ya. Belum lagi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi begitu kan ya. Nah, dalam bacaan kita tadi eh, ditegaskan begitu ya, Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan kembali gitu ya jemaat di Roma begitu. Nah, bahwa kita gitu kan ya dibenarkan ini karena iman kita dan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Awal mulanya kita adalah orang yang berseteru dengan Allah begitu ya. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak layak begitu ya karena dosa gitu ya. Dosa yang membawa kita pada perseteruan sehingga memisahkan kita dengan Allah gitu ya. Allah yang kudus itu tidak mungkin bergabung dengan keberdosaan itu gitu kan. Sehingga perlu pembenaran gitu ya yang melenyapkan segala kesalahan-kesalahan kita gitu ya, yang melenyapkan segala eh, dosa-dosa kita gitu. Di mana kita masih hidup dalam kedagingan kita gitu kan. Bagaimana kita masih banyak hal gitu ya melakukan sesuatu yang tidak tepat sesuai dengan kehendaknya gitu. Tapi karena kita ini berpegang pada Allah dan kasih kemurahannya itu gitu ya, sehingga kita boleh menerima pendamaian itu dari Allah gitu ya.
Dan pendamaian itu hanya bisa terjadi melalui Kristus Yesus. Gitu ya. Melalui Yesuslah gitu ya, yang menjadi perantara kita gitu ya. Yang dimana kita telah terpisah jauh dari Allah gitu kan. Tapi dari Kristus ya, dalam diri Kristus lah yang menjadi jembatan gitu ya. Yang menghubungkan kita dengan Allah. Sehingga kita boleh memiliki keyakinan dan keberanian gitu ya untuk tegak berdiri gitu kan ya, bahwa kita ini gitu ya, boleh dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus seperti itu. Bagaimana kita yang dibawa dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib itu. Sebagaimana Rasul Paulus yang masuk dalam kasih karunia itu. Diperkenalkan kepada yang lain oleh Barnabas gitu ya. Dan Barnabas menjamin gitu ya. Yang apa namanya, yang tadinya seorang penganiaya jemaat dan akhirnya menerima kasih karunia itu. Tapi namun demikian gitu ya, sebenarnya Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya dan menuntun dia dengan tangan kasihnya gitu ya, ke dalam kasih karunia-Nya gitu. Menerima pendamaian dari Allah itu. Pada kisah 9 gitu ya, kisah para rasul 9 ayat yang keempat dan 6 gitu ya, kita akan melihat bagaimana pada saat itu Allah berkata gitu ya pada Saulus gitu kan ya, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan seterusnya gitu ya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuhan yang menuntun dia gitu ya, untuk apa? Masuk dalam kasih karunia-Nya. Sehingga Rasul Paulus menerima gitu, pendamaian itu. Dan dalam kemurahan kasih karunia itulah kita berdiri dan yakin bahwa kita gitu ya, dihapuskan gitu ya dari segala penghakiman yang harusnya kita terima dan yang harusnya pengadilan yang apa namanya menghukum kita gitu kan. Tetapi dalam kasih karunia Allah kita boleh berdiri dengan yakin dan kita bebas dari segala pengadilan itu di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita boleh bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kesempatan untuk bersama-sama dengan Allah di surga nanti. Di dalam keselamatan itu. Bagaimana kita menerima itu. Bagaimana kita boleh menerima di dalam iman. Dan bagaimana kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan karena Kristus. Dan kesengsaraan itu tidak akan menghalangi sukacita di dalam pengharapan kita. Bukan berarti kesengsaraan itu merebut pengharapan dan sukacita. Gitu. Tetapi dipahami bahwa setiap kita yang Tuhan izinkan menderita, Tuhan izinkan mengalami kesengsaraan, kesulitan, karena kita melakukan apa yang benar, karena apa yang kita imani di dalam Kristus Yesus, maka kita telah dianggap layak oleh Tuhan. Maka kita telah dianggap layak dan istilahnya itu menjadi orang yang tangguh di situ, gitu kan. Meskipun tidak mudah gitu kan, seperti itu. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah kesengsaraan itu ya. Seperti Ayub, kalau kita lihat kisah Ayub, bagaimana Tuhan mengizinkan iblis gitu kan ya, untuk mencobai dia, menguji dia. Tapi di tengah segala penderitaan itu, Ayub
gitu ya, tetap setia kepada Kristus gitu, kepada Tuhan Allah gitu ya. Tetapi kesengsaraan itu akan memberikan kita gitu kan ya, memberikan kita satu apa ya? Kalau kita ya ada beberapa kali gitu ya, saya mencoba untuk bertanya gitu ya dalam beberapa persekutuan gitu kan, eh, eh, tentang apa yang membuat Anda makin dekat dengan Tuhan gitu ya. Dan rata-rata gitu kan ya, ataupun apa namanya pada saat apa gitu kan Anda merasa dekat dengan Tuhan gitu ya, dan rata-rata rombongan ataupun persekutuan-persekutuan itu ataupun jemaat itu gitu ya, menjawab bahwa pada saat susah gitu kan ya, pada saat susah kita seringkali baru datang gitu ya, tapi kalau pada saat bersuka cita gitu kan ya, atau biasa-biasa saja kadang-kadang kita seringkali melupakan. Tapi kalau kita mengalami kesulitan segala macam, kita baru ingat gitu ya, seperti itu gitu. Nah, di dalam kesengsaraan atau kesulitan-kesulitan itulah gitu kan, kita boleh mendapatkan satu ketekunan gitu ya. Ketekunan kenapa? Karena kita berharap terus sama Tuhan gitu ya. Dan dalam ketekunan itulah gitu ya, bahwa kita terus bergantung penuh pada Tuhan gitu kan. Di tengah kita tidak mampu gitu kan ya, seringkali saya juga melihat ataupun dalam pengalaman kita gitu kan, coba kita ingat kembali gitu kan. Ada satu perjalanan-perjalanan dalam kehidupan kita gitu kan ya, titik-titik dalam perjalanan kita merasa bahwa kita begitu ringkih gitu kan. Kita begitu lemah gitu. Kita begitu tidak berdaya gitu ya. Di hadapan segala persoalan-persoalan ini begitu kan. Dan juga di hadapan Tuhan. Sehingga betapa itu mengingatkan kita bahwa kita itu membutuhkan Tuhan di dalam menghadapi semuanya ini. Bahwa kita tidak mungkin menjalaninya sendiri. Kita membutuhkan Dia. Kita menjadi bergantung padanya. Kita menjadi terus mencari dengan tekun Allah kita. Sehingga hal itu menimbulkan tahan uji, gitu kan ya. Kalau kita terus-menerus dalam kesetiaan kita gitu ya, bergantung penuh pada Tuhan gitu kan ya, maka itu akan memunculkan ketahanan kita. Dan ketahanan itu akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Meskipun pengharapan itu untuk ke depan gitu kan ya, begitu ya. Bahwa pengharapan itu adalah eh, apa eh, berpusat pada sebuah tindakan Allah yang akan terjadi di ke depan, bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya begitu kan. Dan pada saat kesempatan-kesempatan sharing gitu ya, ada ada kesempatan sharing akan pertolongan Tuhan gitu ya, ada satu kesimpulan ataupun juga ada hal yang kita boleh sepakati bersama-sama bahwa cara Tuhan itu luar biasa gitu ya, untuk setiap orang, untuk setiap persoalan gitu ya. Kadang-kadang di luar pikiran kita gitu ya. Apa yang Tuhan kerjakan gitu ya. Atau jawabannya itu begitu, seperti itu. Dan terlebih lagi gitu ya dalam sharing itu ataupun percakapan dalam persekutuan-persekutuan itu menyempatkan bahwa waktu waktu kita dan waktu Tuhan gitu kan ya berbeda gitu kan. Kadang-kadang kita mintanya cepat selesai gitu ya, terus kemudian kita terlepas dari semuanya ini gitu. Tapi Tuhan bisa berbicara yang lain. Tuhan memberikan waktunya yang terbaik, memberikan waktunya sesuai kemurahan kasih kemurahannya. Sehingga yang ada adalah bagaimana kita boleh tetap bergantung sama Tuhan di dalam pengharapan itu. Maka hari ini gitu ya, pada saat kita merasa bahwa situasi belum menentu gitu kan ya, masih galau di mana-mana gitu kan ya. Bahkan bukan hanya belum menentu, kita juga menjumpai titik-titik eh,
menurut kita gitu ya, titik buntu gitu kan, menemui tembok yang tinggi dan tebal. Tapi disitulah kita diingatkan hari ini bahwa pada saat kita boleh berharap pada Allah gitu kan ya, pada kasih karunia Allah yang menolong dan yang betapa kasihnya itu yang luar biasa itu dari kita yang berdosa itu gitu kan ya, kita yang harusnya dihempaskan gitu ya, kita yang seharusnya itu dihukum begitu kan, tapi Tuhan mau mengangkat kita, Tuhan mau membenarkan kita melalui pengorbanan Kristus itu. Dan kalau kita mengingat bahwa pengorbanan itu dilakukan terlebih dahulu, kasih itu diberikan terlebih dahulu di saat kita masih berdosa. Maka kalau kita mengingat kasihnya yang begitu luar biasa gitu kan, harusnya gitu ya, kita memahami juga bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita sampai terhempas gitu kan ya. Meskipun ada banyak ketidakpastian di tengah dunia ini gitu ya, apakah saya bisa melewati ini atau apa? Satu yang pasti bahwa kita masih bisa bergantung dan berharap pada Tuhan. Berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan pengharapan itulah yang akan menolong kita untuk melewati setiap ketidakpastian. Karena di dalam pengharapan itu ada kasih Allah yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk saya. Untuk kita semua. Kasih Allah yang telah membebaskan kita dari hukuman maut itu. Yang telah menyelamatkan kita. Yang telah memberikan kehidupan yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus belajar dengan berpengharapan kepada Tuhan. Belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi terus menjalin hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Sehingga makin kita dekat, makin kita akan yakin bahwa Tuhan itu menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita. Meskipun kabut itu pekat dan kita tidak tahu harus seperti apa, tapi kita yakin bahwa kita tidak berjalan sendiri dan tidak akan dibiarkan kita tersesat gitu ya. Kita akan dipegang dengan begitu erat. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa yang baik, dan bersyukur bahwa Tuhan boleh senantiasa mengingatkan kami untuk terus berpegang pada Tuhan. Meskipun ada banyak ketidakpastian dan kami menjumpai banyak hal, tantangan-tantangan ke depan Tuhan, tapi biarlah kami boleh punya pengharapan di dalam Engkau. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan, karena dalam pengharapan itu ada kasih Allah yang luar biasa, yang boleh membenarkan kami dari segala ketidaklayakan kami, Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki kesempatan kedua, Tuhan, untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh terus berusaha, Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Engkau, berjalan di dalam kesetiaan dan kebergantungan kami di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, tolong setiap Bapak Ibu jemaat dari Nginda, Tuhan, dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan ke depan, Tuhan. Biar Tuhan juga yang akan memampukan mereka untuk tetap bertahan di dalam segala hempasan maupun juga tantangan itu, Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong, membukakan jalan, Tuhan, menguatkan mereka, Tuhan. Tuhan juga yang akan memampukan mereka untuk makin hari mereka makin percaya akan kasih dan kemurahan daripadamu, Tuhan, akan pemeliharaanmu, Tuhan, yang tiada habisnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis jemaat dalam segala kebijaksanaannya, Tuhan, yang boleh menumbuhkan jemaat-Mu, Tuhan, sehingga kami semua boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan begitu lebat, Tuhan. Tuhan sendiri akan menuntun
setiap majelis jemaat-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam segala proses yang ada Tuhan, pemerintahan boleh mengusahakan segala yang terbaik Tuhan. Untuk menyejahterakan bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan tolong juga sertai dalam situasi saat ini dalam pertemuan KTT G20 Tuhan. Untuk membangun kerjasama, untuk membangun satu pemulihan bersama Tuhan. Tuhan melindungi dan Tuhan juga yang akan menjagai setiap proses demi proses Tuhan, sehingga apa yang baik, apa yang sungguh boleh memulihkan bagi banyak orang Tuhan, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ini Tuhan, boleh terjadi Tuhan. Kami menyerahkan semua doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.